Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Halo, selamat pagi Tami. Oke, selamat pagi juga untuk pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Jumpa kembali kali ini bersama saya Tias Paramita. Kita di obrolan kesehatan bersama dokter untuk edisi Minggu ya, 27 September 2020. Topik yang bakal kita angkat di Oke Dok kali ini adalah mengenai olahraga dan berat badan. Dan kalau udah ngomongin seputar olahraga, so pasti dokter yang sudah hadir di Studio Gempol 38 pagi ini ada Dr. Made Budiawan SKED MKes AIFO. Selamat pagi Dr. Budiawan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat. Kayaknya udah semangat banget gitu ya pagi-pagi ini Ya. udah mau membahas seputar olahraga juga. Tapi ada baiknya nih Dok ya, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait topik yang bakal kita angkat di Oke Dok kali ini, kita bakal dengarkan cuplikan singkat mengenai topik yang bakal kita angkat di Oke Dok kali ini. Langsung saja check this out. Wabah pandemi COVID-19 sudah lebih dari 6 bulan terjadi di Indonesia. Nambah 3 bulan lagi kayak orang bunting dong. Hal ini tentu saja mengakibatkan banyak hal terjadi pada kehidupan kita bersama. Mulai dari berkurangnya aktivitas fisik seperti sebelum adanya pandemi, sampai ketidakpastian tentang kapan semua ini akan berakhir. Wah, ngegantung banget ya. Kok kayak hubungan kamu sama doi? Tentu saja, kompleksitas masalah menjadi semakin meningkat akibat pandemi ini. Mulai dari masalah sosial, sampai masalah-masalah terkait dengan pola hidup yang secara tidak langsung dipaksa mengikuti pola hidup di masa pandemi. Aduh, rumit deh ya, kemana-mana efeknya guys. Dari awal terjadinya pandemi COVID-19, pemerintah sudah memberikan himbauan untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Rumah sendiri ya guys, bukan rumah tetangga. Hihihi. Semua aspek kehidupan terkena dampak, tak terkecuali pola hidup setiap manusia. Karena rumah menjadi sentral semua aktivitas keseharian, ruang lingkup aktivitas fisik berkurang dengan signifikan. Pola makan menjadi tiba-tiba meningkat akibat keterbatasan aktivitas. Nah loh, ditambah komposisi makanan yang tidak sehat semakin memperparah kondisi. Walhasil, berat badan tiba-tiba melonjak. Nah, gak hanya kita yang kaget lihat angka di timbangan berat badannya guys. Mungkin timbangannya juga kaget lihatnya. Kelebihan berat badan adalah awal untuk kondisi menuju obesitas. Dan obesitas menjadi faktor risiko kita terkena penyakit-penyakit serius seperti jantung, tekanan darah, diabetes, dan lain-lain. Seabrek ya, kayak cucian. Lalu bagaimana caranya kita menyeimbangkan pola makan dan aktivitas kita di masa pandemi ini? Terus apa saja hal yang harus kita perhatikan terkait dengan pola berolahraga yang benar untuk mengatasi keterbatasan aktivitas fisik dan ruang di masa pandemi ini? Penasaran? Yuk kita simak bersama obrolan ringan bersama dokter dengan membahas topik olahraga dan berat badan di masa pandemi. Oke, Sobat Guntur, sudah tadi kita dengarkan bersama ulasan singkat mengenai topik yang bakal kita angkat di Oke Dok kali ini ya, olahraga dan berat badan. So pasti timbul pertanyaan bagaimana caranya kita menyeimbangkan pola makan dan aktivitas kita di masa pandemi yang serba terbatas ini gitu ya Dok ya. Dan apa saja sih hal yang harus kita perhatikan terkait dengan pola berolahraga yang benar untuk mengatasi keterbatasan aktivitas fisik dan juga ruang di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol seputar itu Dok ya. Sebenarnya kita pasti udah tahu dong ya, olahraga itu penting banget untuk kesehatan plus juga untuk mengontrol berat badan. Lalu sebenarnya bagaimana sih olahraga ini bisa mengendalikan berat badan kita sebenarnya Dok? Jadi terima kasih. Di tengah-tengah kondisi seperti sekarang, kita memang dihadapkan pada situasi yang pertama ini belum pernah kita hadapi sebelumnya, kondisi seperti ini. Kemudian bagaimana virus yang ada sekarang ini itu sangat infeksius, sangat menular, kemudian menimbulkan kekhawatiran, tekanan, bahkan katakanlah menimbulkan ketidakpastian gitu sampai kapan ini berakhir. Akhirnya pemerintah dalam hal ini juga menghimbau mengeluarkan kebijakan segala sesuatunya dibatasi, mulai dari bekerja dari rumah sebisa mungkin, lalu belajar, kemudian beribadah, sampai semua intinya terjadi perubahan yang mendasar pada perilaku manusia. Nah, memang berkaitan dengan itu lalu terjadi
pergeseran perilaku, di mana seringkali kita karena barangkali serba di rumah gitu ya. Kalau di rumah itu kan jarak ke dapur menjadi lebih dekat gitu. Jadi jarak antara kita dengan makanan menjadi lebih dekat, lebih mudah dijangkau, sehingga sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit ngambil cemilan dan sebagainya. Nah, ini tanpa disadari menjadikan perilaku ini berdampak pada kondisi kesehatan kita gitu. Nah, di satu sisi kita dibatasi ruang geraknya, tapi di sisi lain kita akhirnya melakukan aktivitas yang menjadikan kondisi kesehatan kita menurun tanpa kita sadari. Benar. Nah, berat badan dalam hal ini tentu menjadi sesuatu yang sangat rentan mengalami perubahan dengan pola hidup seperti tadi. Sehingga seringkali ketika kita beraktivitas yang terbatas, tanpa disadari berat badan kita meningkat. Nah, ini tentu membawa konsekuensi. Berat badan yang meningkat, apalagi sampai cenderung menjadi kegemukan begitu, itu akan mengundang atau menjadi faktor risiko berbagai penyakit-penyakit non-infeksi seperti kencing manis, hipertensi, dan banyak lagi yang lain gitu. Nah, oleh sebab itu olahraga sesungguhnya menjadi sebuah pilihan yang harus dilakukan untuk menyeimbangkan gitu. Kenapa orang mengalami kelebihan berat badan? Secara sederhana kan konsep matematikanya adalah lebih banyak yang masuk dibandingkan dengan yang keluar gitu. Lebih banyak yang intake daripada yang outputnya gitu. Sehingga ada sisa di situ. Sisa inilah yang akan menjadikan seseorang kelebihan berat badan. Nah, olahraga dalam hal ini tentu harus menjadi faktor penyeimbang. Tidak hanya makan saja, tetapi bergerak juga menjadi sebuah kebutuhan gitu. Jadi boleh dikatakan bahwa kita sering lupa ketika di rumah lalu melakukan aktivitas rutin keseharian seperti menyapu, membersihkan rumah dan sebagainya, itu sudah dianggap sebagai sebuah aktivitas olahraga. Padahal itu adalah sesuatu yang merupakan aktivitas fisik biasa. Artinya dari sisi pemanfaatan energi itu tidak menimbulkan dampak secara signifikan bagi tubuh gitu. Nah, oleh sebab itu dibutuhkan olahraga secara spesifik. Walaupun sebenarnya banyak sekali pilihan-pilihan olahraga yang bisa dilakukan tanpa harus khawatir harus beraktivitas di luar rumah dan lain sebagainya. Walaupun beraktivitas di luar rumah itu sesungguhnya juga masih dimungkinkan. Sepanjang taat terhadap protokol kesehatan. Jadi olahraga bisa saja misalnya jogging begitu ya, tidak usah bergerombol, maksimal mungkin 2 orang dan sebagainya, hindari kerumunan. Saya kira ini menjadi sesuatu yang mutlak gitu. Harus kita taati gitu. Sehingga ketika nanti semua masyarakat sudah mulai menjadi budaya, protokol kesehatan ini menjadi budaya tanpa harus ditakut-takuti dengan denda 100.000 dan sebagainya. Saya kira bukan di situ persoalannya. Kita tidak mengajari masyarakat untuk tidak memakai masker atau takut hanya karena harus membayar 100.000, tetapi harusnya dia lebih memikirkan keselamatan dirinya. Takut akan nyawanya yang terancam harusnya seperti jadi, itu. Itu seharusnya mudah-mudahan ini melalui forum ini menjadi pemahaman seluruh masyarakat, karena memang kondisi ini tidak akan berhenti di sini, tidak akan pernah berakhir. Dan seperti yang sudah pernah saya juga sampaikan di forum lain, bahwa kondisi ini tidak akan berhenti hanya dengan ditemukannya vaksin atau obat gitu. Jadi vaksin dan obat itu pun tidak menjadi malaikat penyapu bersih corona, tidak. Karena pada prinsipnya penyakit ini akan selamanya ada, dan kehidupan kita akan selamanya harus seperti ini. Itu sebenarnya kata kuncinya. Nah, oleh sebab itu, kesehatan ini menjadi penting. Kalau di rumah misalnya dengan kebiasaan tadi, kita makan tanpa memperhitungkan jenis yang dikonsumsi, tanpa memperhitungkan aktivitas yang akan dilakukan, saya kira akan berdampak pada peningkatan berat badan itu tadi. Walaupun sebenarnya peningkatan berat badan itu tidak selamanya juga
memberikan dampak, karena ada juga orang yang memang bertujuan untuk meningkatkan berat badan, selain tentu sebagian besar dari mereka adalah menurunkan berat badan tujuan dari berolahraga. Nah, lalu apakah hanya dengan mengubah pola makan lalu berat badan bisa berubah? Nah, itu. Ya, saya kira bisa saja. Artinya begini, kalau ada orang bertanya, apakah saya dengan mengurangi makan maka berat badan saya menurun? Menurun. Jawabannya. Tetapi menurun yang bagaimana gitu. Oke. Nah, menurun yang kita harapkan itu kan menurun tetap dengan kondisi kebugaran yang baik. Kalau hanya menurunkan porsi makan saja, memang secara kuantitas, artinya secara angka kalau kita ukur di timbangan, itu bisa menurun. Iya. Tetapi kondisi fisik atau kebugarannya tidak akan terjamin. Oke. Jadi seyogianya untuk mengatur berat badan itu adalah dikombinasi antara mengubah pola makan dikombinasi dengan berolahraga. Itu yang akan memberikan dampak positif yang lebih besar dibanding hanya sekedar angka penurunannya. Oke. Gitu. Jadi saya menyarankan menurunkan berat badan atau mengatur berat badan. Saya tidak ingin mengatakan hanya spesifik menurunkan ya. Mengatur berat badan, karena orang ada yang mau menaikkan berat badan. Mengatur berat badan itu tetap harus mengkombinasi antara dua hal, yaitu memodifikasi pola makan dengan berolahraga. Artinya apa? Menaikkan berat badan pun berolahraga, bukan hanya menurunkan berat badan saja berolahraga gitu. Nah, olahraga yang bagaimana? Nah, di sini yang barangkali harus menjadi pencermatan. Kalau untuk menurunkan berat badan, jelas olahraga yang dilakukan adalah olahraga aerobik, pilihannya. Olahraga yang ritmenya berulang, iramanya teratur, dengan intensitas ringan sampai sedang. Pilihannya banyak, ada jogging, brisk walking, artinya jalan cepat, cycling, bersepeda, atau swimming, berenang gitu ya. Saya kira itu. Dengan orientasi utama adalah, kalau kita ingin menurunkan berat badan, yang ingin kita turunkan adalah komposisi lemak dalam tubuh kita. Nah, gerakan-gerakan aerobik tadi itulah yang sesungguhnya mampu membakar lemak dalam tanda kutip. Ya, nah, artinya seperti itu orientasinya. Lalu bagaimana dengan menaikkan berat badan? Ada orang yang merasa, kok saya kok kurus banget gitu. Ingin loh saya lebih berisi sedikit. Nah, jawaban sederhananya barangkali orang akan mengira paling gampang tuh menaikkan berat badan, makan tidur, itu pasti akan naik berat badan. Sebenarnya ya dengan begitu tuh ya naik berat badannya. Tetapi yang mengakibatkan berat badannya meningkat adalah timbunan lemak gitu. Sebenarnya yang baik itu adalah berat badan meningkat karena massa otot yang bertambah, bukan timbunan lemaknya. Nah, untuk meningkatkan massa otot, olahraganya bagaimana? Nah, salah satu olahraga pilihannya adalah weight training, latihan beban. Nah, latihan beban tentu dengan mengkombinasi dengan menambah porsi makan sekitar 15-20%, kandungan proteinnya ditambah, karbohidratnya ditambah, gitu ya, tambah dengan latihan tadi. Sehingga yang terjadi adalah massa ototnya yang bertambah, bukan lemaknya. Dengan kata lain, nanti berujung pada ya peningkatan berat badan setahap demi setahap gitu. Jadi sebenarnya olahraga itu berperan pada kedua sisi tadi. Untuk menurunkan pun perlu olahraga, untuk meningkatkan pun perlu olahraga. Hanya bagaimana orientasi olahraga itu dilakukan dan pilihan-pilihan olahraganya gitu. Dan tadi juga dokter sempat menyinggung bahwa untuk mengontrol berat badan kita gitu ya, diperlukan pola makan yang harus diatur juga, tapi harus tetap juga berolahraga. Nah, kenapa sih dok nggak boleh kita cukup untuk mengatur pola makan kita aja? Kenapa juga harus diimbangi dengan olahraga ini? Ya, jadi begini, seperti yang sudah saya ungkap di awal, bahwa pengaturan berat badan, entah itu menurunkan atau menaikkan berat badan, itu tidak berhenti hanya pada kuantitasnya saja. Berarti artinya, angka di timbangan ya, tidak hanya berhenti di situ, tetapi kita juga membutuhkan kondisi fisik atau tingkat kebugaran yang baik gitu. Karena begini, seseorang yang melakukan pengaturan berat badan, misalnya ingin menurunkan berat badan saja. Contoh ingin menurunkan berat badan. Orang dalam tanda petik cenderung ambisius menurunkan berat badan. Padahal secara teori, untuk penurunan berat badan diberikan waktu maksimal ya. 1 kilogram itu maksimal 1 minggu 1 kilogram. Maksimal. Artinya
jangan berupaya ambisius dalam seminggu menurunkan lebih dari 1 kilogram. 2 sampai 3 kilo turun dalam 1 minggu. Barangkali ada yang seperti itu, tentu dengan melakukan modifikasi, manipulasi, ditambah dengan obat-obatan dan seterusnya. Turun dia, tanpa lalu mengkombinasi dengan olahraga. Apa yang terjadi? Seseorang yang mengalami penurunan berat badan secara drastis seperti itu, tingkat kebugarannya bermasalah gitu. Oleh sebab itu, sama sekali tidak dianjurkan gitu untuk menurunkan berat badan secara ambisius seperti itu gitu. Jadi menurunkan berat badan itu sesungguhnya adalah bagaimana mengubah pola pikir sebenarnya. Jadi mengatur berat badan itu adalah bagaimana mengatur pola pikir. Jangan sampai nanti yang kita kejar itu hanya murni kuantitas itu. Artinya murni angka dari 70 jadi 60 gitu. Padahal sebenarnya menurunkan berat badan itu membutuhkan mindset, artinya pola pikir yang berubah. Bagaimana kita mengatur pola makan kita menjadi sebuah kebiasaan. Kita tidak makan berlebihan, makanlah secukupnya dengan gizi sehat dan seimbang dan seterusnya. Ini yang sebenarnya perlu kita kampanyekan gitu. Tidak semata-mata sesaat saja kita ingin tujuan itu tercapai gitu. Dan saya kira banyak di antara kita yang inginnya instan gitu, bahwa apa yang dilakukan hari ini harus terjadi hari ini. Padahal sebenarnya pengaturan pola makan, berat badan itu butuh proses. Tantangannya adalah bagaimana kita berkomitmen melakukannya, kemudian berdisiplin terhadap apa yang kita lakukan gitu. Sehingga tanpa kita sadari, kita menjadi manusia yang terbiasa untuk melakukan segala sesuatunya itu terpola gitu. Tidak ujug-ujug langsung ingin saya mau turunin sekarang sekian. Bisa saja orang mencapai itu, tapi tidak lama lagi tubuh manusia itu sebenarnya adalah satu sistem yang bekerja secara kompleks dan simultan gitu. Ketika di satu sisi dia harus ditekan, di sisi lain dia akan melakukan fenomena rebound gitu. Artinya memantul kembali. Banyak orang yang cenderung cepat turun berat badannya, cepat juga naiknya gitu. Karena memang yang bersangkutan tidak melakukan perubahan pola pikir gitu di dalam mengatur kebiasaan makan gitu. Karena kebiasaan makan ini kan sangat menentukan ya, bisa menentukan karakter seseorang. Bahkan ada ungkapan kamu adalah apa yang kamu makan gitu ya. You are what you eat gitu. Jadi makin bijak kita berperilaku dalam makan gitu, karakter seseorang itu akan begitu kata ilmuwan begitu ya. Jadi intinya bahwa kebiasaan makan dan berolahraga itu harus dijadikan sebuah pola pikir, kemudian menjadi budaya, sehingga tidak ada lagi kesan kita makan kemaruk gitu. Ya, jadi banyak acara-acara di YouTube, gitu, ada food vlogger yang mukbang gitu, yang begitu-begitu itu sebenarnya. Kita ikutin malah ya. Ya, bagi saya agak bingung dengan tayangan-tayangan itu, mau mengedukasi dalam sisi apanya gitu, karena kan itu sesungguhnya menunjukkan bahwa itu sebuah kebiasaan yang menurut saya ya tidak layak lah untuk kita karena itu gitu. juga bisa mempengaruhi pola pikir kita dong. Jadinya kita nonton kayak gitu malah lapar, padahal sebenarnya badan kita nggak perlu makan itu seperti itu gitu kan. Intinya bagaimana menyeimbangkan antara kalori yang masuk dengan kalori yang keluar, sehingga tubuh kita tidak terlalu berat bekerjanya, lalu tubuh kita juga berada dalam kondisi yang optimum gitu. Artinya tidak berlebihan, juga tidak terlalu rendah sekali gitu. Nah, ada beberapa memang indikator yang selama ini barangkali orang sering terpaku pada berat badan ideal gitu ya. Benar. Kalau saya lebih menganjurkan menggunakan indikator indeks massa tubuh gitu. Jadi indeks massa tubuh itu rumusnya adalah tinggi badan atau berat badan dalam kilogram ya, dibagi tinggi badan. Tinggi badannya itu dalam meter, bukan dalam sentimeter ya. Tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nanti hitung dari rumah masing-masing. Kalau itu dibagi, kalau hasilnya antara 18 sampai 22 kira-kira ya, itu adalah tergolong indeks massa tubuh yang normal. Di atas 23 sudah mulai overweight, di atas 26 sudah obesitas gitu. Jadi tidak lagi menggunakan berat badan ideal yang berdasarkan, memang banyak formula-formula untuk menentukan itu, tetapi indeks massa tubuh itu lebih mendekati. Kenapa? Karena
membagi dimensi berat badan dan tinggi badan. Artinya ada komposisi persentase lemak di situ yang terhitung gitu. Sehingga itu bisa dijadikan acuan. Jadi kejarlah indeks massa tubuh yang normal antara 18 sampai 22 dengan cara membagi berat badan dengan tinggi badan tadi. Nah, kalau itu sudah berlebih, ya kita harus waspada, kita harus mengubah pola hidup gitu, karena memang mengubah diri sendiri itu luar biasa susahnya. Susahnya, iya benar. Jadi bagaimana mengatur pola makan, karena seringkali godaan itu kan datang. Iya benar. Lalu hidangan itu juga ingin sedikit. Apalagi teman tiba-tiba bawa makan gitu ya. Ini pengalaman pribadi dok. Sama dia sering banget gagal untuk dietnya gitu ya. Itu dikarenakan lingkungan sekitar. Udah mau jaga makan gitu ya. Dari pagi dari rumah udah sarapannya dibenerin. Tiba-tiba sampai tempat kerja, yuk makan ini. Gorengan. Ya jadi itu. Jadi paling tidak sekali lagi antara konsep bagaimana kita harus mengkonsumsi sesuatu dengan bagaimana kita tetap beraktivitas. Jadi kata kuncinya adalah untuk mengatur berat badan, pertama ubah mindset. Jadi jangan terpaku hanya kepada keinginan untuk turun gitu misalnya. Dilihat dari angka pada timbangan gitu. Terus yang kedua ya konsumsilah makanan itu yang seimbang gitu. Seimbang itu artinya semua unsur terpenuhi ya ada protein, ada karbohidrat, ada sayur-sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral, dan jangan lupa air. Nah itu yang ketiga ya tentu berolahraga secara teratur gitu. Jadi berolahraga itu sama, artinya jadikan dia kebutuhan, sama seperti kebutuhan kita akan makan gitu. Jadi kalau olahraga dijadikan sebuah kewajiban, barangkali menjadi beban ya, karena terkesan wajib. Wah ini kayaknya terpaksa banget melakukan. Tapi kalau sudah merasa menjadi kebutuhan, kita merasa bahwa kalau belum olahraga kayaknya kurang pas. Nah, itu kan artinya sudah mulai betul bahwa olahraga menjadi sebuah kebutuhan. Nah, lalu kesemuanya ini lalu dikelola dengan baik di tengah-tengah kondisi seperti sekarang ini. Memang kita dituntut untuk lebih bijak ya, tidak lagi tergiur untuk melakukan hal-hal yang rasanya tidak ada tujuannya, mungkin sebaiknya di rumah saja. Kalau toh harus ada hal-hal yang harus dikerjakan, lakukan semestinya. Setelah selesai, segera pulang kembali ke rumah, tentu dengan protokol juga, sampai di rumah ya harus mandi, cuci, dan sebagainya. Saya kira itu. Oke. Nah, tadi berkaitan dengan pola makan nih dok ya. Banyak sekali orang-orang yang ingin menurunkan berat badan itu justru tidak mengkonsumsi karbohidrat. Dari yang Tias tonton-tonton di YouTube gitu kan dok ya. Nah, itu bisa mengakibatkan kalau tidak salah defisit karbo namanya, kalau tidak salah. Itu sebenarnya boleh nggak sih kita diet dengan tidak makan karbohidrat itu? Ya, sebenarnya memodifikasi pola makan untuk dengan tujuan menurunkan berat badan, salah satunya adalah memang seperti yang tadi. Jadi mengurangi porsi karbohidrat gitu. Mengurangi porsi karbohidrat. Tetapi dengan mengurangi ini harus ada yang ditambah gitu. Jadi mengubah sumber karbohidrat seperti dalam hal ini beras atau nasi gitulah ya. Kalau nasi porsinya dikurangi, tentu yang lain ditambah supaya kita kan relatif ya, maksudnya gini, seseorang baru akan merasa cukup kalau sudah terasa kenyang gitu ya perutnya. Nah, untuk mengubah komposisinya, kan komposisinya dulu dilakukan manipulasi. Ubah dulu, kurangi karbohidratnya, tambah banyak di seratnya, misalnya sayur dan buah yang ditambah. Jadi itu sangat mungkin dilakukan. Atau memodifikasi dengan mengubah jenis karbohidratnya. Seperti tadi misalnya beras. Itu kan karbohidrat, istilahnya karbohidrat yang kompleks ya, yang boleh dimodifikasi menjadi karbohidrat yang karbohidrat simpleks tadi, menjadi kompleks seperti dikombinasi dengan jagung atau diganti dengan ketela dan sebagainya, ubi. Nah, itu kan salah satu sumber karbohidrat lain, tetapi yang lebih sehat daripada beras gitu misalnya. Beras merah, nah itu kan dengan beras putih kan tentu beras merah memiliki nilai kandungan gizi yang lebih baik gitu ya, karena seratnya banyak, vitaminnya juga banyak. Sementara kalau beras yang putih relatif kadar gulanya yang tinggi. Gitu. Jadi dikurangi atau dimodifikasi, bukan? Karena ada beberapa juga yang ngasih tips diet itu dengan tidak makan karbo sama sekali, itu nggak benar berarti? Sebenarnya bisa saja. Jadi begini, sumber energi kita kan tidak hanya
dari karbo saja. Oke. Protein juga menghasilkan energi dalam jumlah gram yang sama, tapi menghasilkan kalori yang berbeda. Lemak juga jangan lupa. Sumber lemak itu juga harus kita isi. Oke, Jadi lemak itu penting berarti juga. Iya, bukan berarti lemak itu selalu jahat gitu. Enggak, tubuh kita butuh lemak. Pada beberapa metabolisme membutuhkan lemak. Hanya jenis lemak yang bagaimana gitu kan. Benar. Jadi lemak yang baik, kalau bahasa orang itu kan lemak baik dan lemak jahat. Ya oke lah, kita terima saja. Intinya bahwa ada seluruh itu tuh harus seimbang semua gitu. Karbohidrat harus dapat kita. Karena karbohidrat itu adalah sumber energi utama gitu. Tetapi kembali lagi banyak orang yang barangkali karena sudah terbiasa tidak masalah, tidak masalah. Artinya dia sudah mengkompensasi dengan meningkatkan di unsur yang lain gitu. Nah, karbohidrat memang kenapa seolah-olah menjadi kambing hitam gitu meningkatnya berat badan. Karena memang kita seringkali budaya budaya kita di Indonesia belum makan kalau kita belum makan nasi gitu kan. Dan nasi adalah porsi terbesar dalam satu porsi kita makan. Kayak menu utama ya. Jadi komposisi nasinya, porsi nasinya itu sangat dominan gitu kan. Nah, itu sesungguhnya bisa dikurangi sedikit demi sedikit, lalu diganti dengan sayur dan buah yang banyak gitu. Saya kira tidak masalah sepanjang itu dilakukan secara rutin, bertahap ya. Dan memang seharusnya sih bukan dihilangkan, tapi dimodifikasi, diganti. Gitu. Tapi memang masih penting buat tubuh kita. Ya, jadi untuk mengatur pola makan yang baik itu juga tidak serta-merta atau tidak semata-mata dari hanya mengurangi porsi atau jumlah saja, tapi bagaimana jenisnya, bagaimana cara mengolahnya, gitu ya. Jadi apakah direbus, di apa? Nah itu kan memiliki tingkat manfaat yang berbeda-beda. Gitu. Jadi modifikasi itu banyak hal, bisa dari segi jumlah, dari segi jenis, kemudian dari segi cara mengolahnya, dan dari segi waktu mengkonsumsinya, kan gitu. Karena kan berbagai program-program diet itu kan, atau program pengaturan pola makan gitu ya, itu kan ada yang harus jam sekian gitu ya. Nah itu saya kira sah-sah saja, karena memang itu kan sangat individual sifatnya. Belum tentu Tias sukses melakukan itu lalu saya ikut caranya Tias, saya pasti juga sama berhasilnya, belum tentu begitu juga. Sehingga kalau saya lebih memilih yang agak moderat gitu. Artinya bagaimana mengatur pola makan tanpa harus merasa menderita gitu ya. Atau menyiksa kita gitu. Wah, seolah-olah kita tetap merasa makan, tetap kenyang, rasanya sama, lalu dikombinasi dengan olahraga. Yang sering biasa saya anjurkan itu adalah pertama sarapan pagi misalnya tetap ya, sarapan paginya boleh apa, teh, kemudian roti atau sebagainya. Lalu makan siang itu komplit karena kita beraktivitas penuh. Itu harus didukung oleh zat gizi yang seimbang dan sempurna semuanya. Lalu malam hari, nah tantangan terbesarnya adalah di malam hari sesungguhnya. Bagaimana setan-setan yang menggoda gitu ya, kan banyak tuh di jalan gitu kan. Itu malam-malam. Nah cilakanya malam itu kan kalau kita habis makan, malam itu tidur gitu. Iya, nggak ada aktivitas. Nggak ada aktivitas. Di sini sebenarnya tantangannya. Nah kalau memang mau mengubah pola makan, saran saya pada beberapa kesempatan, pada beberapa orang pernah saya anjurkan, makan malamnya dimajukan. Jadi sekitar jam 6 sore gitu ya. Jam 6 sore itu sudah terakhir makan lengkap. Setelah itu kalau misalnya lapar lagi, cukup diganjel dengan minum atau sayur dan buah. Jangan lagi menyentuh nasi komposisi yang high energy gitu ya. Itu saya sarankan. Lalu berikutnya siangnya dikurangi, modifikasi nasinya dikurangi, ditambah sayurnya dan seterusnya. Itu terbukti banyak yang terkontrol berat badannya. Jadi tidak terlalu fluktuasinya terlalu naik dan turun gitu. Tapi tetap juga saya menyarankan untuk tetap berolahraga. Ingat ya, berolahraga itu sedikit sangat berbeda secara prinsip dengan beraktivitas fisik gitu. Jadi berolahraga itu ya ada aturan-aturannya. Kalau beraktivitas fisik ya seperti menyapu, keluar keringat itu beraktivitas fisik gitu. Tapi
itu bukan olahraga. Bukan olahraga, Ya, beda bukan ya. beda. Jangan Jadi mentang-mentang udah ngepel rumah sudah gitu keluar ya. keringat, badan mengucur deras dan sebagainya, dan keringat dijadikan indikator bahwa sudah sangat berolahraga karena keringatnya bercucuran. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Iya, kalau kita kepanasan juga di ruangan itu kan keluar berkeringat. keringat ya. Kan itu tidak seperti berolahraga. olahraga. Nah, seperti itu modelnya. Oke, baik. Menarik sekali ya, dokter ya. Nanti bakal kita lanjutkan, dan ini pas banget untuk pemirsa Radio Guntur yang ada di rumah yang mungkin saat ini sedang program ingin menurunkan berat badan ataupun menaikkan berat badan, Dok ya. Karena mengontrol berat badan nggak semata-mata cuma menurunkan aja seperti yang dokternya tadi bilang. Nanti di segmen kedua, Sobat Guntur bisa joinan via telepon 23455, tapi kita break iklan sejenak untuk mendengarkan beberapa iklan berikut ini.